internalisasi nilai Pancasila dan kaitannya dengan kegiatan di UPT. Pancasila merupakan dasar negara yang dimana dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Dengan demikian, penting bagi kita untuk dapat menginternalisasikan nilai Pancasila yang dilakukan di segala lini kehidupan, terutama di bidang pemerintahan atau pelayanan masyarakat. Dan berikut ini adalah hasil analisa internalisasi nilai Pancasila dan kaitannya dengan kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kegiatan UPT dapat dikaitkan dengan jam istirahat yang dibuat pada waktu sholat zuhur atau isoma, agar para pegawai maupun masyarakat yang berada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kediri dapat melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang sesuai dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dapat diimplementasikan dalam penegakan HAM, yang dimana hal tersebut terdapat pada pelayanan kepada warga negara asing dengan persamaan hak dan kewajiban. Pegawai imigrasi akan melayani kebutuhan para imigran untuk bekerja, dan para pekerja memenuhi kewajibannya untuk menaati aturan dan dokumen yang telah ditetapkan. Dalam hal ini akan muncul timbal balik hak dan kewajiban antara pemohon dan pegawai imigrasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kata persatuan dalam sila ketiga ini adalah menciptakan dan mempertahankan kedaulatan tanah air Indonesia yang dapat dikaitkan dengan pegawai imigrasi yang harus bersikap tegas kepada WNA yang tidak memenuhi kewajibannya atau bahkan melanggar untuk diberikan izin tinggal agar dapat menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dapat dikaitkan dengan penerbitan dokumen untuk para warga negara asing. Karena tanggung jawab juga merupakan implementasi dari sila ini, di mana memberikan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang mutlak, mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari segala kebutuhan masyarakat. Penerbitan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pegawai imigrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari nilai sila kelima ini adalah penyediaan fasilitas di kantor imigrasi yang memadai kepada warga negara asing maupun warga negara Indonesia, di mana dengan penyediaan tersebut bermaksud untuk memberikan rasa adil. Halo, bagi kamu wisatawan mancanegara yang sedang berada di Kendari, jangan khawatir mengenai pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing di Kendari, karena Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari menyediakan beragam pelayanan keimigrasian untuk WNA. Salah satunya adalah pelayanan izin tinggal kunjungan atau ITK. Langsung saja yuk, mari kita lihat alur pembuatan izin tinggal kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari. Persyaratan dalam mengurus permohonan izin tinggal dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu jika seorang pemohon akan mengurus dokumen baru, maka persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat untuk pemohon surat izin tinggal kunjungan bagi anak yang terlahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang memegang izin tinggal kunjungan dapat diajukan dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. 1. Paspor kebangsaan. 2. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang. 3. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua. 4. Fotokopi paspor kebangsaan orang tua. Dan 5. Fotokopi izin tinggal kunjungan orang tua. Yang kedua adalah untuk permohonan perpanjangan surat izin tinggal terdapat dua persyaratan, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum sendiri, pemohon dapat melampirkan formulir permohonan, surat permintaan dari penjamin, paspor kebangsaan asli dan fotokopinya yang terdapat bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku,
Permohonan perpanjangan kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, tidak termasuk dalam cegah tangkal, membayar bea imigrasi sesuai dengan ketentuan. Sedangkan persyaratan khususnya sendiri, pemohon dapat melampirkan bukti jaminan berupa return ticket untuk pulang atau meneruskan perjalanan ke negara lain. Setelah seluruh persyaratan telah dilengkapi, maka pemohon diharuskan menyerahkan seluruh persyaratan ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Kendari secara langsung. Dan mekanismenya adalah sebagai berikut. A. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindahan dokumen persyaratan, dan mengeluarkan tanda bukti penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal. B. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan. C. Apabila dalam penelitian kepala kantor imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka kepala kantor imigrasi memerintahkan kepala seksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada kepala kantor imigrasi. D. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas atau file diteruskan kepada bendahara penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. E. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagai dimaksud pada huruf D, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: pertama, sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan; kedua, registrasi dan printing; ketiga, penandatanganan atau otorisasi oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian; dan terakhir adalah izin tinggal kunjungan yang telah selesai diteruskan ke petugas loket penyerahan. Dan kategori yang kedua, yaitu penerbitan izin tinggal kunjungan yang harus memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal Imigrasi dengan alur sebagai berikut. A. Petugas loket melakukan pencatatan penerimaan permohonan dan mengeluarkan tanda bukti penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal, sekaligus melaksanakan pengecekan data cegah tangkal, pengecekan catatan berkas pemohon dan database. B. Apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan dokumen dan penjamin terjadi masalah, maka permohonan dilimpahkan ke bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, apabila berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan masalah, maka berkas diteruskan kepada petugas pembuatan surat rekomendasi. C. Berkas permohonan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Subseksi Status Keimigrasian untuk diparaf, dan selanjutnya kepada Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian untuk ditandatangani. D. Berkas permohonan selanjutnya dikirim kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk memperoleh persetujuan. E. Dalam hal surat persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian telah diterima, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian memberikan persetujuan penerbitan izin tinggal kunjungan, dan berkas permohonan diteruskan kepada bendahara penerimaan untuk dilakukan pembayaran. F. Setelah dilakukan pembayaran, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan, ialah sebagai berikut. Yang pertama, sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan, kemudian registrasi, dan yang terakhir, penandatanganan atau otorisasi oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. Setelah melakukan proses penandatanganan, maka izin tinggal kunjungan yang telah selesai diteruskan ke petugas loket penyerahan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon. Sekarang, pendaftaran izin tinggal kunjungan dapat dilakukan secara online dengan mengunjungi tautan izintinggalonline.imigrasi.go.id. Bagaimana? Mudah kan membuat izin tinggal kunjungan?